Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, di dalam mengawali kembali kegiatan kita dan segala pekerjaan kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023. Namun saudara-saudari, sebelum kita kembali melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di kitab Amsal pasal 23 ayat 17, demikian dikatakan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Demikian. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, sifat iri adalah salah satu dosa yang bisa dikatakan dosa yang muncul di awal peradaban manusia. Setelah dosa di mana ciptaan Tuhan ingin menjadi sama seperti Tuhan yang dialami oleh Adam dan Hawa karena digoda oleh si jahat atau si iblis. Manusia bertambah di tengah-tengah dunia ini dan dosa itu melahirkan perilaku-perilaku yang baru yang juga menjadi sifat yang mendatangkan dosa lagi. Dan itu turun kepada anak-anak dari Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habil. Kain dan Habil di dalam kehidupannya melakukan segala pekerjaannya, mereka diberkati, tetapi di dalam perjalanannya ketika Kain melihat persembahan dari Habil diterima oleh Tuhan, Kain merasa iri kepada adiknya dan akhirnya dia merencanakan dosa yang lain. Dia ingin melenyapkan atau dia akhirnya membunuh adiknya itu. Nah, itu semua diawali karena adanya rasa iri. Iri ini membuat hati manusia tidak tenang. Iri membuat hati manusia tidak damai di dalam menjalani kehidupannya. Iri ada di setiap orang dan ini sangat bisa membuat manusia melakukan berbagai hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari, pada hari ini sang ahli atau sang pengkhotbah yaitu Raja Salomo mengingatkan kita untuk menjaga hati kita untuk tidak dikuasai oleh iri kepada orang lain, kepada kebahagiaan, kepada segala berkat, kepada kepemilikan atau apapun yang ada pada orang lain. Karena apa? Karena iri itu bisa menjadi
akar yang menimbulkan kejahatan-kejahatan baru di dalam kehidupan kita. Iri itu merusak hati dan pikiran kita, dan itu bisa mengganggu kehidupan kita sehingga memunculkan rencana-rencana jahat di dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih, dan ini sangat ironi ketika dikatakan bahwa jangan iri kepada orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang nampaknya diberkati, nampaknya memiliki segala sesuatu, namun mendapatkan segala sesuatunya itu dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, tidak boleh iri kepada apa yang mereka miliki, kepada apa yang mereka dapatkan, kepada apa yang ada pada mereka sekarang, karena mereka mendapatkannya dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga diri kita, dan kita harus memelihara hati kita supaya tidak dipenuhi oleh sifat iri. Terlebih-lebih kepada orang-orang yang melakukan segala sesuatunya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus memelihara hukum Tuhan di dalam hati kita. Kita harus menjaga hati kita dari sifat iri dan dengki itu, supaya hidup kita ini tidak dipengaruhi dan dirusak oleh keinginan untuk memiliki atau untuk menjadi sama seperti mereka. Padahal mereka sendiri pun mendapatkan segala sesuatunya itu sudah tidak berkenan dengan di peraturan dan hukum Tuhan di dalam kehidupannya. Kita setiap anak-anak Tuhan, meski tidak bisa menjadi seperti mereka, karena mereka mendapatkannya pun tidak dengan cara yang benar. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan banyak dosa untuk mendapatkannya. Maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang sudah disediakan Tuhan akan dianugerahkan kepada kita, dengan kita selalu menjaga kehidupan kita untuk tidak melakukan dosa. Karena firman Tuhan juga ditambahkan oleh Raja Salomo bahwa di dalam ayat 18, karena masa depan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang dikasihi Tuhan, itu sungguh ada. Dan harapan dari orang-orang yang menjaga hatinya, yang selalu hidup di dalam Tuhan, itu tidak pernah akan hilang. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan di dalam kehidupannya. Tuhan menyediakan masa depan yang cemerlang, Tuhan menyediakan masa depan yang baik bagi setiap anak-anak Tuhan yang memelihara hatinya untuk boleh mensyukuri apa yang ada padanya. Karena Tuhan sesungguhnya sudah memiliki rencana dan berkat yang akan Dia sediakan kepada setiap orang. Dan setiap orang juga mendapat bagian-bagian sesuai dengan apa yang sudah diperuntukkan oleh Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah di dalam kehidupan kita ini, kita mensyukuri apa yang ada pada kita dan selalu percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Kalau kita memiliki berbeda atau mempunyai berbeda di dalam banyak hal kepada orang lain, kita harus melihat apa yang ada pada kita itu sebagai bagian dari yang sudah Tuhan tentukan kepada kita. Kita mensyukurinya dan mengembangkannya. Kita tidak boleh iri kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Apalagi kita mengetahuinya mereka mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar. Dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam apapun yang kita miliki, atau dalam apapun yang sekarang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita mensyukurinya, mari kita mengembangkannya dengan cara-cara yang benar dan menjaga hati kita untuk tidak iri kepada apa yang ada pada orang lain. Kiranya inilah yang akan memberangkatkan kita di dalam mengerjakan pekerjaan kita, di dalam mengisi hari-hari dan segala apa yang ada pada kita untuk kita mensyukurinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang pada hari ini mengingatkan kami untuk menjaga hati kami untuk tidak iri kepada orang lain, terlebih-lebih kepada mereka yang mendapatkannya dengan cara tidak benar
dengan melakukan berbagai dosa di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan berkenan berikan kepada kami dapat mensyukurinya dan dapat mengembangkannya, sehingga Tuhan semakin menambah-nambahkan apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai berkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.